Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bagi tutorial cara membuat nasi ya. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah beras, ada kompor lapangan dengan air ya. Beras ini udah dicuci 2 kali atau 3 kali. Oke, untuk takaran air kita sesuaikan dengan jumlah beras yang kita pakai ya. Untuk perbandingan 1:1 ya. Jadi kita ukur ya sekitar seginilah ya. Oke. Oke, perbandingan 1:1 ya untuk air. Jadi disesuaikan jumlah beras, semakin banyak airnya juga semakin banyak. Oke, kita hidupkan kompor. Kita pakai api yang paling besar ya. Api yang paling besar. Oke, ditutup. Untuk perkiraan masaknya itu tergantung jumlah beras yang kita pakai. Jadi semakin banyak akan semakin lama. Jadi kita tunggu. Tips untuk memasak yang pertama, kualitas beras itu juga mempengaruhi ya. Jadi semakin bagus nanti hasilnya juga bagus. Kita pakai api yang paling besar. Kita tunggu sekitar 5-10 menit. Kita pakai beras 1/4 ini tadi. Jadi kita tunggu sampai airnya sedikit peres ya, rata dengan nasinya nanti beras. Untuk lama waktu itu tidak bisa pasti ya. Jadi kita perkiraan aja. Jadi kalau udah sering buat nanti juga ngerti lah lamanya seberapa. Dan kalau bisa nggak usah sering-sering dicek ya, dibuka tutup. Ya perkiraan mungkin 1-2 kali oke lah. 5 menit mungkin 10 menit. Jadi semakin banyak semakin lama. Untuk pemilihan nesting itu kita sesuaikan dengan jumlah beras yang kita masak ya. Kalau bisa untuk beras yang kita masak plus air itu enggak lebih dari setengah nestingnya ya. Untuk menghindari nanti airnya meluap. Jadi dia kan akan mengembang nanti. Jadi kalau lebih dari setengah kemungkinan air akan meluap saat nanti udah panas. Jadi diusahakan maksimal tinggi beras dengan air itu enggak lebih dari setengah nestingnya. Udah sekitar 15 menit kita coba cek. Oke, hampir sebentar lagi ya, masih ada airnya sedikit. Oke, airnya udah berkurang. Kita pelankan dulu. Oke, sekitar 7 menit airnya udah beres ya. Ini kita aduk. Oke, jadi yang bawah sebisa mungkin ditaruh atas, yang atas berada di bawah ya. Setelah kita aduk, yang paling enggak yang bawah menjadi ke atas atau menjadi bawah, kita tambahi sedikit air. Oke, sedikit aja. Terus setelah ini kita buat api kecil ya. Oke, kita pakai api yang paling kecil pokoknya. Oke, kita tutup. Oke, untuk proses pematangan ini kita tunggulah sekitar 5 menitan mungkin ya. Nanti sambil dicek-cek. Intinya air yang tadi kita masukkan sedikit itu nanti udah merata ya. Udah rata dengan nasinya tadi. Jadi enggak sampai kering juga. Oke, setelah 5 menit kita singkirkan dulu aja, taruh dimanapun boleh, nggak usah dibuka-buka ya. Sambil menunggu ini nanti ya agak dingin lah ya, kita bisa masak-masak yang lain, mungkin
sayuran, capcay atau goreng-goreng apalah, atau buat kopi gitu. Jadi ini didiemin dulu sampai nanti agak dingin. Yang penting nggak usah dibuka-buka ya, sambil kita mendinginkan ini nggak perlu dibuka. Jadi tadi setelah 5 menit langsung didiamkan, nggak perlu dibuka-buka lah. Jadi kita nggak usah nunggu, kita bisa buat masakan yang lain ya. Kalau saya dengan takaran beras seperempat ini tadi ya paling nggak sekitar 7 atau 10 menit lah untuk proses pendiamannya. Ini agar nasinya itu lebih tanak ya, nggak ada yang mentah dan matangnya merata. Oke, udah sekitar 8 menit, kita coba buka. Oke, udah jadi. Oke, oh, enggak ada yang jeng nih gosong ya, matangnya merata ya. Oke, bagus. Yang paling bawah nggak gosong juga ya kan. Oke, ini hasilnya. Oke, matang sempurna ya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Hasilnya bagus ya. Oke, bisa dicoba di rumah. Ini mohon maaf kita buatnya di luar outdoor ya, karena di luar hujan, kita di depan tenda seadanya aja. Oke, untuk kawan-kawan semoga bermanfaat. Terima kasih.